Shalom semua jemaat yang dikasihi, bertemu dalam perkongsian firman Tuhan pada minggu ini. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur untuk segala kasih, anugerah, dan berkat yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sehingga kami ada sehingga saat ini, semua itu karena kebaikan-Mu. Dan sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar ini dapat memberkati dan mengajar kami untuk selalu berpegang kepada janji keselamatan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka kitab Perjanjian Lama di Yesaya pasal ke-53 ayat yang pertama sehingga yang ke-12. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia seperti ini. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semeraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kekuasaan Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jemaat yang terkasih, tema kita pada minggu ini ialah janji keselamatan. Penulis kitab Yesaya ini adalah Nabi Yesaya sendiri. Tema keseluruhan kitab Yesaya ialah tentang hukuman dan keselamatan. Nabi Yesaya bernubuat tentang janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Nabi Yesaya bernubuat tentang pribadi Tuhan Yesus yang akan membawa sinar sukacita, pengampunan, pemulihan, berkat, dan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Siapakah Yesus itu menurut nubuatan Nabi Yesaya? Pertama,
Yesus adalah Mesias, namun tetap ada orang yang tidak percaya dan tidak menerimanya. Orang Yahudi sendiri banyak yang tidak percaya ketika kedatangan Yesus yang pertama kali di dunia ini. Yang kedua, Yesus datang ke dunia ketika seluruh dunia dilanda dan mengalami kekeringan rohani. Yesus tidak memiliki daya tarikan secara jasmani, tidak tampan, tidak berkedudukan dalam suatu keluarga yang kaya di dunia, dan hidup secara sederhana di mata manusia. Tuhan bukan melihat rupa luaran, status, dan kedudukan kita, tapi Tuhan memperhatikan kepribadian kita, ketaatan kita, dan keimanan kita. Yang ketiga, Yesus akan mengalami di mana Dia tidak diterima, dibenci, dan ditolak oleh pemimpin Israel. Yesus memiliki misi penyelamatan bagi semua orang. Oleh itu, Dia sanggup mengalami penolakan, kesusahan, penderitaan, dipermalukan, diseksa, dikecewakan, dikhianati, dan bergumul karena ingin menyelamatkan kita. Apakah janji keselamatan yang Yesus berikan kepada kita? Yang pertama, Yesus akan memikul segala hukuman bagi kita supaya kita dapat dilepaskan daripada kelemahan, penyakit, dan dosa kita. Ketika Yesus menanggung segala hukuman akibat daripada dosa kita, maka Dia juga mengambil sakit penyakit dan kesusahan kita juga. Oleh itu, setiap kali kita jatuh sakit dan telah melakukan kesilapan, berdoalah kepada Tuhan, mohon kesembuhan dan pengampunan. Yang kedua, apakah janji Tuhan itu? Yesus disalibkan bagi menggantikan kita. Yesus menerima hukuman yang seharusnya kita terima dan tanggung. Tetapi karena kasih Yesus yang sangat besar kepada kita, maka Dia sanggup dihukum mati supaya kita beroleh pengampunan dan perdamaian dengan Allah. Yesus menyembuhkan kita secara jasmani dan rohani. Yang ketiga, Yesus gembala kita yang terbaik. Karena walaupun kita sesat, ikut jalan kehidupan kita sendiri dan jahat, tapi Yesus tetap mencari kita. Yesus tetap mendatangi kita, membimbing kita, memimpin kita, dan menjaga kita. Yesus telah berkorban banyak bagi kita supaya kita mendapat keselamatan yang kekal. Dan yang keempat, Yesus mati agar kita beroleh kehidupan. Yesus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yesus menjadi alat bagi menggenapi rencana Tuhan bagi dunia. Janji keselamatan daripada Tuhan diberikan kepada semua orang dan bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dalam Yohanes 1 ayat 12 tertulis, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Yesus lahir di dunia menjadi sinar pengharapan dan memberikan kami janji keselamatan yang pasti, bahwa walaupun kami manusia berdosa, tetapi Yesus menjadi jalan perdamaian, jalan pengampunan, dan jalan pemulihan, sehingga kami mengalami terang kasih Bapa. Biarlah kami hidup di dalam mengimani janji keselamatan yang Yesus berikan, bukan setakat untuk bangsa Israel, tapi juga untuk setiap bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia ini, termasuk bangsa kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Gembala Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.